Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Putri Nur Rusma dari kelas 10 IPA 4. Saya mau mempresentasikan teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Tujuannya agar pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Contohnya, sementara itu, Sri Handayani mengungkapkan anggapan pendidikan yang disiapkan Kompras NAD dalam anggaran pendapat dan belanja daerah APBD tahun 2002 tergolong besar, yaitu sebesar 1,57 triliun. Di pihak lain, ia menyoroti kecilnya anggaran yang diangkat Pemprov NAD untuk masalah ketenaga kerjasama yang hanya 0,1% atau sebesar 2,3 miliar. Ciri-ciri teks eksposisi seperti halnya jenis teks yang lain. Teks eksposisi juga memiliki beberapa ciri, antara lain: 1. Bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. 2. Bersifat informatif, artinya setelah dibaca pembaca merasa mendapat informasi tambahan. 3. Teks memuat fakta-fakta, dapat berisi data berupa angka, misalnya tingkat kasus trafficking selama sekdekade terakhir. 4. Menggunakan bahan baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur tersendiri yang terdiri alat pernyataan, pendapat, tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang, reiteration. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami konsep dari ketiga komponen struktur tersebut. Kamera. 1. Pernyataan, pendapat, atau tesis. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selalu itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. 2. Argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data-data fakta yang kuat serta sistematis. 3. Penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf aktif sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tujuan dari teks ini ialah untuk menjelaskan informasi tertentu agar menambah ilmu pengetahuan pembaca. Kaidah kebahasan. 1. Menggunakan bahasa yang baku. Poin pertama ini sangat penting kamu perhatikan dalam teks eksposisi dan strukturnya. 2. Menyatakan pendapat. Kamu diperoleh untuk menyatakan pendapat. Namun, soal mengungkapkan pendapat, usahakan jika pendapat kamu sudah diungkap fakta dan dasar yang akurat, misal dari hasil penelitian, data dari lembaga pemerintahan. 3. Menggunakan pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan posisi kata benda atau orang dalam sebuah kalimat. Contoh: saya, kita, kami, mereka. 4. Menggunakan nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata yang mengaku pada benda nyata atau abstrak, seperti ganti, meja, rumah,
disebut dalam sebuah kalimat kata benda berkedudukan sebagai subjek. 5 verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna akurat perbuatan, proses, atau perbedaan yang bukan sifat dalam kalimat, biasanya berfungsi sebagai produksi. Jenis-jenis teks eksposisi yang menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batas makna. 2. Eksposisi proses yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. 3. Eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. 4. Eksposisi petantangan berisi topik yang dijelaskan di keberbebasan kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Dari penggunaan konjungsi intrakalimat. 5. Eksposisi perbandingan. Perbandingan antara suku dengan yang lain menjadi dari teks eksposisi ini. Dengan cara demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. 6. Eksposisi klarifikasi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. 7. Eksposisi berita. Eksposisi berita berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktisal. Cara-cara menyusun teks eksposisi. 1. Menentukan tema. Adapun sifat-sifat topik yang dikembangkan dalam teks eksposisi sebagai 1. Data faktual, kondisi yang benar-benar terjadi dan bicara bersifat historis. 2. Suatu analisis atau penghafal objektif terhadap seperangkat fakta. 3. Fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian. 2. Menentukan tujuan. 3. Memiliki data yang sesuai dengan tema. 4. Membuat kerangka. 5. Pembahasan berdasarkan kerangka. Kurangan atau pengurangan lebih menjelaskan maksud dari topik dengan menyebabkan bukti. 6. Membuat kesimpulan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.